Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarah Amelia dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas E dengan NIM 20240101042116. Di sini saya akan membuat video untuk tugas akhir mata kuliah anti korupsi, narkoba dan deradikalisasi dengan dosen pengampuh Pak Haris Sulaiman Hasri MPD. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 1 yang pertanyaannya, bagaimana saya dapat mengevakuasi efektivitas pemberantasan narkoba di Indonesia, apa yang perlu diperbaiki atau ditinjau ulang dari pendekatan saat ini, di mana kebijakan telah dilakukan pemerintah untuk memberantas narkoba, mulai dari penindakan hukum hingga rehabilitasi pengguna. Namun, tingkat peredaran narkoba masih tinggi, bahkan di lembaga pemasyarakatan. Evaluasi efektivitas pemberantasan narkoba di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya seperti penegakan hukum, razia, dan rehabilitasi, masalah peredaran narkoba tetap masif, bahkan merambah ke lembaga pemasyarakatan. Ini menandakan bahwa pendekatan yang ada masih belum cukup menyentuh akar persoalan secara menyeluruh. Yang pertama, evakuasi efektivitas saat ini. Penindakan seringkali bersifat represif dan berfokus pada pelaku lapangan atau pengguna dan kurir, bukan bandar besar atau jaringan internasional. Vonisnya berat atau hukuman mati belum terbukti memberi efek jera yang signifikan. Banyak kasus yang justru memperlihatkan celah hukum dan korupsi, terutama lapas, tempat narapidana justru bisa mengendalikan jaringan narkoba. Yang kedua, rehabilitasi pengguna. Kapasitas pengguna rehabilitasi terbatas dan kualitasnya belum merata. Stigma sosial terhadap mantan pengguna menghambat reintegrasi mereka ke masyarakat, sehingga resiko kambuh tinggi. Tidak semua pengguna narkoba yang tertangkap diarahkan untuk rehabilitasi. Banyak yang tetap diproses secara pidana. Yang ketiga, pencegahan dan edukasi. Kampanye anti narkoba cenderung serenominal dan belum menyasar kelompok berisiko secara sistematis. Misalnya, anak muda di lingkungan rawan. Pendidikan anti narkoba di sekolah atau di kampus belum berjalan efektif atau menyentuh aspek psikososial remaja. Apa yang perlu diperbaiki atau ditinjau ulang? Yang pertama, perubahan pendekatan dari represif ke preventif atau holistik. Fokus perlu bergeser dari sekedar menghukum ke pencegahan dan pemulihan. Narkoba harus dipandang juga sebagai masalah kesehatan mental dan sosial, bukan hanya kriminalitas. Yang kedua, reformasi lembaga permasyarakatan. Lapas harus benar-benar diawasi dan dibersihkan dari praktik korupsi. Penerapan teknologi atau CCTV, jammer sinyal HP, pemindahan napi berisiko tinggi perlu dioptimalkan. Peningkatan kesejahteraan dan integritas petugas lapas untuk mencegah kompromi dengan jaringan narkoba. Yang ketiga, perkuat rehabilitasi dan dukungan pasca rehabilitas. Perluasan akses layanan rehabilitasi berbasis masyarakat dan keluarga. Penguatan program pemulihan dan bimbingan kerja pasca rehab agar mantan pengguna bisa mandiri secara ekonomi. Yang keempat, tingkatkan sinergi lintas sektor dan partisipasi masyarakat. Koordinasi antar lembaga, BNN, Polri, Kemenkes, Kemensos, sekolah, tokoh agama harus lebih konkret dan operasional. Libatkan komunitas keluarga dan LSM dalam mendeteksi dini dan menangani penyalahgunaan narkoba. Yang kelima, penguatan intelijen dan kerjasama internasional. Penindakan terhadap bandar besar dan jaringan internasional harus berbasis intelijen yang kuat. Perlu kerjasama regional, misalnya ASEAN, untuk mencegah penyeludupan lintas negara. Narkoba di Indonesia bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga kesehatan,
sosial, dan tata kelola pemerintahan. Karena itu, pemberantasan menuntut strategi yang komprehensif, kolaboratif, dan berorientasi jangka panjang. Perubahan paradigma dari war on drugs menjadi harm reduction dan pencegahan berbasis masyarakat bisa menjadi langkah kunci untuk solusi yang lebih berkelanjutan. Sekian jawaban dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.